Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmawati dari kelas 11 MIPA 3 akan membahas asam dan basa dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke pembahasan materi, mari kita lihat sabda Rasulullah SAW mengenai cuka, yaitu yang berbunyi sebaik-baik lauk adalah cuka. Dan sebaik-baik lauk adalah cuka, hadis riwayat Muslim nomor 2052. Nah, mari kita kenalan dulu yuk, apa sih cuka itu? Nah, jadi asam cuka atau asam asetat adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi sensasi rasa asam dan aroma pada makanan. Asam cuka memiliki rumus CH3COOH yang merupakan senyawa asam yang dihasilkan dari proses fermentasi dan tergolong ke dalam asam lemah. Asam asetat juga seringkali digunakan dalam dunia industri, yang dalam proporsi murni disebut asam asetat glasial dan sering digunakan sebagai bahan pelarut. Larutan asam asetat masuk ke dalam asam lemah karena asam asetat hanya terdisosiasi sebagian menjadi ion H+ dan CH3COO. Manfaat asam asetat biasanya digunakan sebagai reaksi kimia untuk menghasilkan berbagai senyawa kimia. Sebagian besar antara 40-45% dari asam asetat di dunia digunakan sebagai bahan untuk memproduksi monomer vinil asetat. Selain itu, asam asetat juga digunakan dalam produksi anhidrida asetat dan juga ester. Yang kedua, sebagai pengatur keasaman, biasanya digunakan pada industri makanan. Yang ketiga, sebagai pelunak air dan minuman fungsional, contohnya seperti cuka apel dan minuman fungsional lainnya. Selanjutnya, asam dan basa menurut teori Arrhenius. Ahli kimia yang berasal dari Swedia yaitu Arrhenius yang berhasil menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen atau H+ pada tahun 1884. Asam Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan, misalnya asam klorida dan asam asetat, yaitu cuka. Contoh reaksi persamaan asam asetat CH3COOH berubah menjadi CH3COO plus H+. Jadi, hidrogen yang bermuatan positif dengan lambang H+ dan ion yang bermuatan negatif akan disebut sisa asam. Basa menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya persamaan natrium hidroksida dan amonium hidroksida. Basa dalam larutan yang banyak menghasilkan ion OH- disebut basa kuat, sedangkan yang sedikit menghasilkan ion OH- disebut dengan basa lemah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.